Halo teman-teman, nama saya Madri Tercinta Wego, NIM 14119222 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Maksud dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah biokimia yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Nisa SPD MSI. Oke, baik. Saya akan masuk ke materi, yaitu tentang metabolisme lemak. Lipida adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air, akan tetapi dalam zat-zat pelarut non-polar berlainan dengan karbohidrat dan protein yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama. Lipida terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Tiap-tiap jenis lipida dapat mempunyai fungsi sendiri dalam tubuh, yaitu 1. Lipida penting bagi tubuh karena perannya dalam berbagai fungsi metabolisme. 2. Sebagai bahan cadangan penghasil energi untuk disimpan dalam tubuh, sewaktu-waktu dapat diubah-ubah menjadi energi pada saat tubuh kekurangan sumber energi. Untuk keperluan ini, lipida disimpan terutama sebagai TG dan juga fosfolipid. Yang ketiga, sebagai isolator panas. Jaringan lemak di bawah kulit mengurangi panas tubuh. Keempat, sebagai pelindung organ-organ penting dari trauma mekanik. Beberapa organ penting diliputi semacam kapsul yang terdiri dari jaringan lemak yang mampu merendam sebagian energi yang terjadi benturan. Yang kelima, sebagai penentu ciri kelamin sekunder. Yang keenam, sebagai bahan penyusun membran sel. Yang berikut absorpsi lemak pada traktus digestivus. Lipida yang terdapat dalam makanan terutama berupa trisilgliserol atau trigliserida atau TG, di samping kolesterol dan lipida-lipida lainnya. Untuk perencanaan dan absorpsi lipida mutlak diperlukan asam-asam atau garam-garam empedu yang mengemulsifikasikan lipida dalam traktus digestivus dan melarutkannya dalam misel yang dibentuk asam-asam atau garam-garam empedu tersebut. Asam-asam ternak yang dibebaskan sebagai hasil hidrolisis lipase pankreas ini diabsorpsi ke dalam epitel mukosa intestinum yang dikatalisis oleh asil KOA dan diesterifikasikan kembali trigliserol. 1. Sistem de novo asam lemak atau lipogenesis yang terjadi dalam tubuh. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil KOA. Asetil KOA ini berasal dari glikolisis atau Embden-Meyerhof dan dari katabolisme asam-asam amino. Urutan proses dari sintesis de novo ialah 1. Pembentukan malonil atau KOA. 2. Sintesis palmitat dari asetil KOA. Pengendaliannya lipogenesis. Asetil KOA karboksilase rate-limiting enzim pada rangkaian reaksi lipogenesis diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat atau merupakan bentuk transport asetil atau KOA keluar dari mitokondria terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif. Yang kedua, sintesis perpanjangan rantai.
Tubuh memerlukan macam-macam asam lemak dengan jumlah atom C dan derajat kejenuhan yang berbeda-beda. Berbagai asam lemak ini selain diperlukan oleh makanan yang disintesis dalam tubuh sendiri dari asam palmitat yang dihasilkan sintesis de novo atau dari asam-asam lemak yang lain. Yang berikut, tubuh manusia memiliki dua sistem untuk pemanjangan rantai lemak. Satu, sistem pemanjangan rantai lemak pada mikrosom, yaitu reaksinya mirip dengan sintesis de novo. Hanya saja di sini enzim-enzim tidak membentuk kompleks multienzim. Karena itu, senyawa-senyawa antara yang dibentuk selama reaksi tidak terikat pada ATP, melainkan bersenyawa dengan koenzim A. Seperti sintesis de novo, penambahan unit-unit dengan dua atom berasal dari malonat dan donor hidrogen untuk reaksi reduksi adalah NADPH. Yang kedua, sistem pemanjangan rantai mitokondria. Di samping lokasinya yang sama, reaksinya mirip dengan kebalikan oksidasi sebagai dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya, merupakan enzim-enzim dari proses oksidasi beta. Hanya saja di sini sebagai donor hidrogen dipakai NADPH. Yang berikut, oksidasi asam lemak. Asam lemak yang berada di sitoplasma terlebih dahulu harus diaktifkan atau sebagai asil KOA. Dengan jalan mereaksikannya koenzim dengan bentuk katalisis enzim kinase pirofosfat yang berbentuk pada reaksi ini selanjutnya dihidrolisis menjadi fosfat anorganik. Hal ini menyebabkan keseimbangan reaksi mengarah pada terbentuknya asil KOA. Sistem asam lemak tak jenuh atau desaturasi. Dalam tubuh, asam lemak jenuh selain diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dari asam lemak jenuh. Proses katalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sintesis desaturasi asam lemak yang terdapat pada mikrosom. Ikatan rangkap yang pertama selalu terbentuk di antara atom C9 dan atom C10. Pada mamalia, sistem enzim desaturasi hanya bekerja pada asam-asam lemak dengan 16 atau atom C. Asam lemak monoenoat atau monounsaturated, asam lemak dengan satu ikatan rangkap tersebut selanjutnya dapat pula disintesis dengan sistem enzim yang sama menjadi asam lemak poloenoat dengan penambahan satu atau beberapa ikatan rangkap lagi. Yang berikut asam-asam lemak esensial. Beberapa asam lemak polienoat yang tak dapat disintesis dalam tubuh ternyata diperlukan oleh tubuh, dan kekurangan asam-asam lemak tersebut dalam makanan dapat menimbulkan gejala-gejala defisiensi. Oleh karena itu, asam-asam lemak tersebut sebagai asam-asam lemak esensial. Asam-asam lemak tersebut adalah asam lemak imolenat yang diperlukan tubuh untuk bahan bakar sintesis prostaglandin untuk memelihara fungsi reproduksi yang normal dan menyusun membran sel, dan lipoprotein atau asam-asam lemak esensial ini diesterifikasi pada lipida penyusun membran sel dan lipoprotein. Yang berikut adalah prostaglandin. Prostaglandin adalah segolongan senyawa
derivat asam yang mengalami siklasasi yang memiliki sifat-sifat mirip hormon. Metabolisme jaringan lemak. Jaringan lemak yang terdiri atas sel-sel deposit mempunyai peranan khusus dalam metabolisme lipida, yakni menyimpan TG sebagai bahan bakar cadangan yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi pada saat-saat dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara proses esterifikasi dan proses lipolisis. Esterifikasi dipengaruhi oleh glukosa dan insulin. Dengan jalan pemberian glukosa akan merangsang sekresi insulin oleh pankreas. Insulin disekresi ini selanjutnya memacu masuknya glukosa ke dalam jaringan lemak. Sintesis triasilgliserol atau TG dan fosfolipid. Di dalam tubuh, triasilgliserol atau TG disintesis untuk disimpan pada jaringan lemak atau untuk ditransport dalam lipoprotein atau dalam epitel mukosa usus dan dalam parenkim hati, atau untuk dikeluarkan dalam air susu pada glanula mama bila keadaan laktasi. Selain itu, dalam jumlah kecil, TG juga disintesis pada otot dan ginjal. Sintesis fosfolipid terjadi pula pada hati dan usus untuk menyusun lipoprotein plasma dan pada jaringan-jaringan tubuh yang lain untuk dipergunakan sebagai penyusun membran sel pada jaringan-jaringan yang bersangkutan. Sintesis triasilgliserol atau trigliserida atau TG gliserol 3 fosfat terutama berasal dari glikolisis. Sebagian dari dihidroksinaseton fosfat atau DHAP yang terjadi pada glikolisis yang dikatalis oleh gliserol 3 fosfat dehidrogenase dengan adanya NADH, kemudian diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Sintesis fosfolipid. Tahap-tahap awal sintesis fosfolipid adalah sama dengan tahap awal sintesis trigliserida atau TG. Sedangkan tahap-tahap akhirnya berbeda karena untuk membentuk fosfolipid, gugus aminoalkohol fosfat harus diikatkan pada kerangka gliserol. Metabolisme lipida dalam hati. Metabolisme lipida dalam tubuh hati memegang peran yang penting sebab di dalam organ ini terjadi proses sintesis TG, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Juga di sini terjadi oksidasi yang aktif menghasilkan energi bagi keperluan berbagai proses metabolisme. Ketogenesis. Selain disintesis sendiri, asam-asam lemak dalam hati juga diperoleh dari proses mobilisasi dan jaringan lemak. Asam-asam lemak yang masuk ke hati ini di dalam hati dapat mengalami beberapa kemungkinan. Dan di samping ini adalah gambar pengaturan oksidasi asam lemak rantai panjang dalam hati.
Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.